Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid, yaitu membahas tentang bab qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu bab yang ke-31 dalam kitab Tauhid. Pembahasan ini adalah melanjutkan pembahasan bab-bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya membahas tentang al-mahabbah, yaitu muallif di sini membahas tentang amalan-amalan hati yang berkenaan dengan i'tiqad, dengan akidah. Sebelumnya itu bab al-mahabbah, wajibnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita bahas bentuk atau pembagian dari mahabbah tersebut. Ada mahabbah syar'iyyah, ada mahabbah syirkiyah, ada mahabbah tabi'iyah. Demikian pula dalam babul khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga terbagi kepada beberapa hal. Sebagian ulama membagi al-khauf itu kepada 3 bentuk. Khauf al-ubudiyah, yaitu khauf sirri. Kemudian al-khauf asyirkiyah dan khauf tabi'iyah. Dalam khauf syiriyah, atau ada lagi yang membagi dengan khauf, yaitu al-muharramah. Taib, di dalam kitab Taisir al-Aziz, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Wahab menjelaskan pembahasan ini, yaitu pertama beliau membagi al-khauf itu khaufus sirri, takut kepada hal-hal yang gaib. Nah, ini bisa dibagi 2, takut kepada gaib kepada selain Allah, atau takut kepada Allah. Tapi beliau membagi khaufus sirri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti takut kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, atau pohon, atau keris, atau kuburan. Ya, itu takut pada perkara-perkara la yadhhar asbabuhu atau la tadhhar asbahu. Jadi tidak ada sebab yang nyata membahayakan. Tapi kalau kita takut digigit lebah, ular, ya, takut dari orang yang membawa senjata akan menyakiti kita, ini yang nampak sebabnya, ini disebut namanya khauf tabi'i. Rasa takut yang natural itu, tidak syirik, ya. Karena memang jelas dia punya bahaya secara tabi'i, secara natural. Maka takut kepada perampok, ya, takut kepada umpamanya binatang buas, ular dan sebagainya. Nah, itu tidak syirik. Itu tidak syirik. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam takut kepada dikejar oleh Fir'aun, ya, kemudian dia menghindar sampailah dia ke negeri Nabi Syuaib. Nah, dan khauf sirri ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ketika umpamanya bangun rumah, takut nanti tukang jatuh kalau tidak disembelih ayam terlebih dahulu. Atau ada budaya ketika bangun lapangan bola, kalau tidak disembelih kambing atau kerbau dan sebagainya. Ada dikait-kaitkan dengan kekuatan-kekuatan istilahnya kata orang sekarang, kekuatan itu mistik atau apa gitu. Jadi supranatural dan sebagainya istilahnya kata orang. Nah, ini ketakutan seperti ini adalah ketakutan yang dihukum dalam agama kepada kesyirikan. Maka sebagian ada yang karena takut kepada lembah, kepada danau, kepada laut, kepada gunung,
dia setiap tahunnya ada ritual yang dia lakukan sebagai persembahan, imma dengan menyembelih kambing, kerbau, atau membuat semacam onggokan buah-buahan, makanan yang setelah itu dipersembahkan ke tempat tersebut. Nah, ini seperti juga sama dengan perbuatan orang musyrikin dahulu ketika mereka takut kepada akan diganggu oleh penghuni sebuah daerah, ya maka dia prediksi dia tinggal di pohon besar tersebut, maka dia hantarkan kepada sana ke tempat tersebut sesajian atau sebagai bentuk umpamanya telur leka, ya ikan bakar kah dan sebagainya, ya kan. Nah, atau nasi kuning dan sebagainya. Nah, ini bagian dari bentuk kesyirikan. Dan ini juga dilakukan oleh sebagian dukun ketika mengobati pasien yang bekerja sama dengan jin. Kita lihat dia katakan kamu ini apa istilahnya itu? Kalau bahasa Minangnya tasapo, ya. Di Pangka Durian tuh, ya, atau di Lurah Sinan. Maka harus dibuat sangka apa itu, ya, dari bambu, dibuat songkok gitu. Nanti itu dimasukkan ke dalamnya bermacam bentuk persyaratan lah, makanan lah. Nanti ditaruh itu seekor ayam, telur, semacamnya nasi kuning atau nasi jamba bahasa Awaknya, macam-macam. Nah, ini sebagai bentuk apa? Persembahan kepada selain Allah, tetapi dasar melakukan itu adalah karena takut. Nah, ini kan banyak sebenarnya. Kan tidak ada istilahnya koneksnya, tidak ada hubungannya dengan hal itu, sehingga diprediksi. Nah, ini sama dengan keyakinan orang musyrikin dahulu ketika mereka meyakini ketika dapat penyakit, ya, atau ada penyakit menular dan sebagainya, maka mereka teringat, ya, kalau di kampung saya dulu itu ada istilahnya lamang gagala kuburan nyi apa namanya itu. Itu biasanya banyak orang apa masalahnya diare. Tapi sebenarnya adalah cuaca kadang-kadang menyebabkan orang diare segala macam, tapi ada saja orang-orang kampung itu yang membuat isu seperti itu, sehingga nanti perlu adanya ke sana melakukan ritual, atau ya semacam kata mereka adalah ziarah ke sana dengan membawa makanan, minum dan sebagainya. Nah, atau juga ya dengan memilih sesuatu di tempat tersebut. Nah, ini dilakukan, itu khaufus sirri namanya. Wa huwa yakhafu min ghairillah yusibahu bima yasha min maradin aw faqrin aw qatlin aw nahwi dzalik bi qudrati wa masyiatihi. Meyakini itu takut kepada selain Allah, ya, terhadap sesuatu yang akan menimpanya, ya, baik penyakit, kefakiran, kematian, ya, dengan kemampuan kudratnya sesuatu yang dia takut tadi, ya. Saunda ala dzalika karamatan lil makhluk. Baik dia katakan itu karamanya makhluk itu, sebagian kan apa namanya? Orang meyakini kuburan itu punya karamat. Ya. Banyak-banyak lah kalau di kampung-kampung itu macam-macam, ya. Ada yang sapi, ada kerbau yang dikeramatkan, ada yang dianggap wali gitu, ya, ada batu, ada keris, ada kebo apa istilahnya itu macam-macam lah, tunggul pohon yang tua, macam-macam, ya. Yang terbanyak itu adalah kuburan. Biasanya yang terbanyak itu adalah kuburan. Nah, jadi mereka anggap, atau kuburan orang keramat dianggap oleh dia ini kuburan keramat, ya. Atau dengan alasan syafaat dan sebagainya, ya. Allah ala sabil istiqlal fa hadzal khaufu la yajuzu ta'alluquhu bi ghairillah. Maka rasa takut kepada yang gaib itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Ya. Kenapa? Lian hadza min wazm ilahiyyah fa man ittakhadha ma'allahi an-niddan yakhafu hadza al-khauf fa huwa musyrikun. Karena takut kepada sesuatu yang gaib kepada selain Allah itu yang dapat menimpakan kepadanya bahaya, ya, penderitaan dan sebagainya, maka ini adalah meyakini merupakan keyakinan yang membawa kepada kesyirikan.
Dan ini diyakini oleh orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka, ya. Karena itulah orang-orang musyrik itu kadang-kadang mengancam para wali Allah, para anbiya, orang-orang beriman, ya, menuduh bahwa berhala mereka itu dapat memberikan bahaya kepada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada berhala tersebut atau mengingkari ibadah kepada berhala tersebut. Nah, karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditakut-takuti oleh kaumnya dengan berhala-berhala mereka, maka Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, "Wala akhaf ma asyraktum bihi." Ya, aku tidak takut apa yang kalian persekutukan dengannya Allah Subhanahu wa taala, illa yasha rabbi syai'an, ya, kecuali sesuai kehendak Rabbku. Ya, wasi'a rabbi kulli syai'in ilma, afala tadhakkarun. Kemudian wa kaifa akhafu ma asyraktum billahi wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana saya bisa takut dengan apa yang kalian sekutukan dan kalian tidak takut bahwa kalian berbuat syirik kepada Allah? Malam nazil bihi alaikum sultana, yang tidak pernah diturun kepada kalian hujjah-hujjah. Fa'ayul fariqain haqq bil amni in kuntum ta'lamun. Fa'ayul fariqaini, manakah dua golongan itu yang lebih berhak untuk merasa aman jika kalian orang-orang mengetahui, kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Mana yang harusnya merasa harus lebih takut? Saya kepada tuhan-tuhan kalian atau kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Baik, kemudian juga kaum Nabi Hud berkata kepada Nabi Hud. Nah, ini benar-benar meyakini. Maka kalau kita lihat sebagian masyarakat itu, ketika ritual-ritual yang selama ini mereka lakukan, yang mereka anggap sebagai budaya itu tidak dilakukan, mereka itu ketakutan, ini bahaya ini. Ya, kalau tidak dilakukan lagi ini nanti kita, ini sudah biasa dilakukan gitu. Nah, memang kadang-kadang terjadi apa yang ditakuti itu kadang-kadang. Ya begitulah Allah SWT menguji. Nah, maka apa kata kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud? Inna qula la taraka ba'du alihatina bisu'in. Sesungguhnya tiada yang kami katakan kecuali engkau telah ya, taraka ba'du alihatina, sebagian Tuhan kami telah menimpamu dengan keburukan. Ya, dia yakini engkau ini adalah gara-gara tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan-Tuhan kami, maka engkau diberi penyakit seperti ini. Nah, qala inni usyhidullah washhadu anni baru mimma tusyrikun. Apa kata Nabi Hud? Berkata Nabi Hud, inni usyhidullah, saya bersaksi kepada Allah dan saksikan oleh kalian bahwa saya berlepas diri mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan. Saya berlepas diri dari segala tuhan-tuhan yang kalian sekutukan itu. Min dunihi, dari selain Allah. Fakiduni, apa kata Nabi Hud kepada kaumnya? Silahkan kalian buat ancaman apapun yang kalian rencanakan untuk membahayakan saya. Jami'an, ya, fakiduni jami'an. Silakan kalian mau mengancam saya secara suruh bersama-sama. Tsumma la tunzirun, kemudian kalian tidak perlu menunggu lagi. Nah, juga Allah katakan dalam firman dalam surah Az-Zumar ayat 36, wa yukhayifunaka billadina min duni. Mereka orang-orang musyrikin itu menakut-nakuti engkau dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah dari selain Allah. Nah, itulah kerja mereka. Nah, bentuk ketakutan inilah yang terdapat pada sebagian orang yang berlebih-lebihan di dalam, ya, masalah kubur para wali. Nah, fa innahum yakhafuna as-salihina bal tawaghit. Bahkan mereka takut itu kepada wali-wali, kuburan-kuburan wali itu. Karena itulah sebagian mereka berkadang-kadang bersumpah dengan wali itu tidak berani bohong. Ya. Tapi bersumpah dengan Allah mereka berani untuk bohong. Nah, apa yang membuat mereka demikian? Adalah karena mereka takut dengan orang yang terkubur di dalam tanah tersebut daripada selain. Tapi takut kepada wali itu kepada Allah. Nah, dan tidak ragukan ini merupakan kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Bahkan sumpah-sumpah mereka dengan Allah itu, wa kadza law asaba ahad minhum zulmun lam yatlub kashfahu illa min makhdufina biturab. Jika seorang mereka ditimpa oleh kezaliman, penderitaan, kesusahan, kemiskinan, mereka justru meminta agar diselamatkan dari hal itu dari para orang-orang yang sudah dalam kubur, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kemudian bentuk yang kedua adalah ini yang haram tadi. Ayatrukal insan, ya. Ayatrukal insan sesuatu yang diwajibkan padanya, takut kepada makhluk, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan takut kepada manusia. Takut kepada manusia. Fahada haramun. Ini adalah haram. Tidak mau dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena takut kepada manusia, ini hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW menyebutkan juga Allah SWT mewajibkan. Bahkan Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jamil Ulumul Hikam, sebagian ulama malah menambahkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar itu kepada rukun Islam. Nah, jadi ada namanya takut yang diharamkan. Kalau tadi syirik, ini haram. Hukumnya itu meninggalkan kewajiban agama karena takut kepada manusia. Itulah intinya. Takut menjalankan ajaran agama ini karena takut kepada manusia. Ini ini haram hukumnya. Inilah ayat yang turun dalam menjelaskan hal ini, ya, yaitu ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab dan ayat pertama dari pembahasan bab ini, yaitu innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu. Sesungguhnya itu demikian itu adalah syaitan yang menakuti para wali-walinya. Syaitan, ya, sebenarnya telah kita jelaskan pengertiannya, yaitu adalah semua yang ingkar kepada Allah SWT dari makhluk, baik jin maupun manusia. Jadi innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu, ya, mereka menakut-nakuti wali-walinya syaitan itu. Ini kalau kalian tidak begini ya begini nanti, kalau begini kalian. Lalu Allah katakan fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Jadi wali-wali syaitan itu orang-orang musyrikin tadi kan ditakut-takut juga oleh syaitan itu. Ya diganggu oleh syaitan itu kadang-kadang. Ya kan? Nah, sehingga yang selama ini sudah menjadi pengikut syaitan tadi, yang orang terpengaruh oleh syaitan tadi, menakut-nakuti orang mengajak kepada kebenaran, kepada tauhid. Maka Allah katakan, "Fala takhafum," jangan takut kepada mereka. "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Kepada akulah kalian takut kepada Allah SWT, jauh ke kalian orang-orang benar-benar beriman. Nah, itu jenis takut yang kedua, yang dihukum sebagai pelakunya jatuh kepada perbuatan yang haram. Ya. Yaitu ya, meninggal hal yang diwajibkan Allah, baik melakukan sesuatu yang diwajibkan, meninggalkan yang diharamkan. Nah, maka Allah SWT disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, ya, diwakilkan oleh Imam Ahmad, yaitu innallaha ta'ala yaqulu lil 'abdi yaumal qiyamah. Allah berkata kepada seorang hamba pada hari kiamat, ma manaka idh ra'aital munkar an la tughayyir. Apa yang menghambatmu tidak mau melihat kemungkaran? Ketika engkau melihat kemungkaran tidak engkau rubah, kenapa? Fa yaqul ya rabbi khasyatun nas. Dia jawab, aku takut kepada manusia. Fa yaqulu iyaya kunta haqqu an takhsha. Kata Allah SWT, sebenarnya kepada akulah engkau lebih pantas untuk lebih takut. Taib. Kemudian ada jenis takut yang berikutnya, yaitu takut kepada sesuatu yang sebabnya nggak muncul tapi dari umur-umur yang zahir. Contoh, sebagian takut kepada cicak dan sebagainya, kan tidak berbahaya. Atau ya kalau orang dewasa ya takut kepada ular-ular yang kecil dan segala macamnya yang tidak terlalu berbahaya. Maka ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ini maksudnya jatuh kepada al-jaban. Tapi bila sebabnya zahir, tetapi dia tidak membahayakan, tapi asal terlalu takut berlebihan istilahnya. Nah, kemudian jenis yang berikutnya adalah, pembagian takutnya adalah
yaitu takut yang ini, takut khaufus syar'i ini, takut kepada Allah dan takut kepada azab Allah. Nah, ini yang disyariatkan. Tetapi dalam hal ini perlu diwaspadai, tidak boleh sampai pada tingkat namanya qunut min rahmatillah, membuat dia putus asa. Ini adalah mazhabnya orang Khawarij. Jadi dalam masalah khauf ini ada orang dalam sikit tingkatannya, ada yang sama sekali enggak ada rasa takut kepada Allah, ada takut kepada azab Allah. Ini namanya ifrat, ya, melalaikan hal yang diwajibkan kepadanya. Ada orang yang berlebihan, saking takutnya kepada azab Allah dia sehingga menilai semua maksiat-maksiat itu membawa kepada kekufuran. Atau saking takutnya dia kepada Allah SWT, azab Allah SWT membuat dia tidak bersemangat untuk beribadah, membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Bukan dia bertobat, ya. Jadi hilang sifat rajanya dalam dirinya. Hanya takut aja yang ada dalam dirinya. Ini namanya tidak boleh. Namanya disebut dalam bahasa agama al-ya'su. Maka Allah sebutkan, ya, atau kunut, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Ya, sehingga hambanya bertobat. Kemudian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, la tayasu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Taib. Nah, yang syar'i itu apa? Kemarin kan kita mengatakan ini sebetulnya sifat ini kan tidak ada kelompok, di salah kelompok yang terkenal sebagian orang menyibukkan diri kepada sufi yang mereka beribadah kepada Allah dengan babur raja saja atau bab mahabbah yang kemarin kita bahas. Jadi mereka tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka bahkan mereka menilai orang-orang yang takut kepada Allah, ya, ada azab Allah, berharap kepada pahala Allah, mereka bagian itu syirik menurut mereka. Kami beribadah kepada Allah itu dengan rasa cinta saja. Ini pemahaman yang keliru di dalam membahas pemahaman ibadah al-khauf wa raja wal mahabbah ini. Nah, orang-orang sufi itu hilang dari ini. Mereka tidak ada rasa takut kemana. Alasannya mereka apa? Karena bila seseorang telah menjadi kekasih Allah, maka tidak perlu ada rasa takut dalam dirinya. Sehingga ada bait syair yang mereka katakan, ya Allah, jika aku takut karena api neraka, maka masukkanlah aku karena api neraka itu. Ya, kan gitu kata mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, Allah menyuruh kita untuk wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar. Allah katakan, takutlah kalian kepada api neraka. Betapa banyaknya ayat-ayat. Bahkan doa-doa yang dalam Al-Qur'an juga waqina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka. Jadi bagian takut kepada Allah adalah dalam bentuk bagaimana? Takut yang membuahkan ibadah. Ya, ada takut saja tapi tidak beribadah, tidak melakukan ketaatan, itu yang disebut dengan al-ya's tadi, al-qunut. Tapi takut kepada Allah sehingga membawanya untuk taat kepada Allah. Takut kepada azab Allah sehingga membawanya untuk selalu rajin beribadah kepada Allah. Ini adalah al-khauf yang disyariatkan. Nah, yaitu takut kepada ancaman Allah SWT terhadap orang-orang berbuat dosa. Ini disebutkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat, ya. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Surah Ibrahim ayat 15. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada kedudukanku, kata Allah, kebesaranku, dan takut terhadap ancaman azabku, kata Allah SWT. Nah, juga dalam surat Ar-Rahman ayat 47 Allah sebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada kebesaran kedudukan Tuhannya, baginya adalah surga. Ya. Dalam banyak ayat, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, juga dengan surat Tur, dalam surat Tur ayat 27 Allah sebutkan dalam firman-Nya, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ketika mereka adalah orang-orang yang dimasukkan dalam surga, lalu mereka itu kehidupan di dunia dulu mereka adalah orang yang takut dalam keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah SWT, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut akan hari yang dimana keburukannya pada hari itu adalah sangat, ya, menguasai, mustatira, sangat dahsyat.
Ini rasa takut ini adalah min a'la maratibil iman, merupakan bagian dari tingkat keimanan yang paling tinggi, ya. Dan itu wanisbatul awal ilaihi kanisbatul Islam ilal ihsan. Jadi ini penisbahannya sebenarnya tingkat ihsan dan Islam. Tetapi kata-kata kita jelaskan tadi, selama rasa takut tadi lam yuqi' fil qunut wal ya's min rawhillah. Selama rasa takut tadi tidak menjatuhkannya ke dalam putus asa terhadap rahmat Allah. Karena itulah Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya Haddul Khaufi ma hajazaka an ma'asillah. Batasan takut tadi adalah itu takut yang membuatmu menghalangi dari berbuat maksiat kepada Allah. Famazada ala dzalika, bila naik lebih dari itu, fawa khairu muhtajun ilaihi, itu adalah hal yang tidak diperlukan. Jadi takut itu hanya yang dapat menjauhkan kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang kita sebutkan khaufut tabi'i. Khaufut tabi'i ini yang kita sebutkan tadi, itu wa khaufut tabi'i kal khauf min aduwin wa sabu'in wa hadamin. Nah, takut dari ketika gempa ditimpa oleh bangunan, takut dari api ketika terjadi bakaran, takut dari musuh, takut dari binatang-binatang buas, ya, atau tenggelam, ya, kena banjir dan sebagainya. Fahadalu zammu, ini tidak dicela orang takut begini, ya. Wa huwa alladzi dzakara Allah Ta'ala subhanahu Musa, ini yang Allah ceritakan dengan Nabi Musa alaihissalam dalam firman Allah Subhanahu surat Qasas ayat 21, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa itu keluar dari Mesir itu setelah dia dicari oleh pasukan Fir'aun. Fa kharaja minha, keluar dari Mesir khaifan, dalam penuh rasa takut, ya, dia akan ditangkap oleh Fir'aun. Ya taraqqab, sambil, ya, waspada. Nah, maka di sini jelas makna firman Allah SWT, innama dzalikumus syaitan yukhaifu awliya'ahu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah syaitan yang menakut-nakuti para penolongnya. Artinya syaitan itu menakutkan kalian dengan wali-wali syaitan itu, ya. Yuhimukum annahum dzu ba'sin wa dzu syiddah. Digambarkan, yuhim itu adalah mewahamkan kepada kita, memberikan perasaan ke dalam hati kita bahwa mereka itu orang yang punya kekuatan, sehingga kita takut, ya, kekuatan yang luar biasa. Maka Allah SWT katakan, fala takhafuhum wa khafuni, jangan kalian takut kepada mereka, para wali-wali syaitan itu. Wa khafu in kuntum mu'minin wa khafuni in kuntum mu'minin, dan kepada akulah kalian takut, kata Allah SWT, jika kalian orang-orang beriman. Taib. Artinya apa? Apabila syaitan menggambarkan, memberikan was-was ke dalam diri kalian, ya, terhadap bahaya dari hal-hal yang mereka persekutukan, yang dilakukan oleh orang musyrikin kepada tuhan-tuhan mereka itu, maka fala takhafu wa khafuni, jangan takut kepada mereka, takut kepadaku. Bagaimana maksudnya di sini adalah yaitu bertawakal kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti membela engkau. Fa innahu kafikum, karena Allah akan membelamu, akan menolongmu dalam menghadapi mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, alaysa Allahu bikafin abdah wa yukhayifunaka billadzi min dunih. Bukankah Allah yang mampu membela, memberikan kecukupan pada hambanya, dan mereka akan menakut-nakutimu dengan, ya, sekutu-sekutu yang mereka sembah dari selain Allah. Kemudian juga firman Allah SWT, qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Cukuplah Allah sebagai engkau tempat bertawakal, di mana kepada Allah itulah orang-orang bertawakal menyerahkan dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan dua hal. Pertama, melarang kita takut kepada para wali syaitan itu dengan ancaman-ancam mereka. Tidak perlu takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah katakan, bertawakallah kalian kepada Allah. Setelah mengambil sebab keselamatan tentunya, tawakal kepada Allah SWT, karena Allah itu pasti akan membela hamba-hambanya yang beriman. Sebenarnya dikisahkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim itu ketika dibakar oleh kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana Nabi Nuh ketika mengalami ancaman dari kaumnya, dan banyak sekali kisah-kisah Al-Quran bagaimana Allah menyelamatkan ya para anbiya dan orang-orang beriman dari berbagai ancaman orang-orang yang mempersekutukan Allah, dari orang-orang yang musyrikin. Maka demikian Allah sebutkan dalam firman-Nya, faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Lawanlah para wali-wali syaitan itu, sesungguhnya tipu daya syaitan sangat lemah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Taib. Ini berapa pembagian ya yang dijelaskan oleh para ulama tentang yaitu pengertian dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian Syekh Abdurrahman Sa'di memberikan komentar tentang bab ini. Beliau mengatakan ya, bab firman Allah SWT, innama dzalakum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, lalu beliau menjelaskan, berkata ini Ibnu Qayyim rahimallahu taala, di antara tipu daya syaitan itu ya, musuh-musuh Allah adalah menakut-nakuti orang beriman dari bala tentaranya. Fala yujahidunahum, sehingga mereka tidak mau berjihad melawan mereka. Wala ya'murunahum bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak mau mencegah kemungkaran dan tidak menyuruh kepada yang ma'ruf. Hadza min a'zami kaidi bi ahli iman. Ini adalah sebesar-besar tipu daya syaitan kepada orang beriman. Maka demikian Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang demikian itu adalah syaitan yang memberi takut dengan kalian dengan wali-wali syaitan tadi. Maka kalian tidak perlu takut, kata Allah SWT, kepada kulah kalian takut jika kalian orang-orang beriman. Kemudian Imam Qatadah menjelaskan bagaimana syaitan itu memberikan rasa takut ke diri orang beriman tentang para penolong syaitan tadi, penyihir dan sebagainya ya, orang buat syirik itu. Yu'adzimuhum fi sudurikum. Kita merasa gentar dengan melawan mereka dengan iman kita. Ya. Falamma qawa imanul 'abdi zala min qalbi khaufu awliya asy-syaitan. Jika iman itu kuat dalam diri seorang, sungguh ya hilang rasa takutnya kepada para wali-wali syaitan. Kemudian ya, beliau menjelaskan bahwa rasa takut itu kadang-kadang adalah ibadah, kadang-kadang tabi'iyah yang tadi sudah kita jelaskan. Ya. Yaitu bihasbi asbabihi, sesuai dengan sebab-sebab dan di mana kondisinya. Nah, adapun khauf yang kepada hal berhubungan dengan hal yang sirri itu yang tidak nampak, yang tadi kita sebutkan adalah benda-benda yang takut dari hal yang gaib. Lalu hal itu membuatnya untuk mengabdi kepada sesuatu yang ditakuti tadi. Seperti kita katakan dia beri sesajian tadilah. Ada yang dengan membuat macam-macam kan, orang membangun rumah dengan menyembelih sesuatu hewan ternak, atau dengan memberikan makanan, atau gerakan-gerakan macam-macam. Sebenarnya banyak tengah masyarakat kita, kadang-kadang ketika mau mau laksanakan latihan silat itu tempat itu istilahnya didarahi dulu, atau supaya tidak ada nanti ketika latihan orang yang patah, orang macam-macam. Demikian pula bangun lapang bola sebagainya. Ini bagian dari khaufus sirri yang itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka demikian kata beliau. Demikian pula orang yang takut kepada penghuni kubur. Ya, dia takut jika dia tidak datang ke kuburan tersebut, dia ditimpa oleh bahaya. Ya. Adapun khaufut tabi'i adalah yang telah kita jelaskan tadi. Ya. Yaitu takut dari sebab-sebab yang nyata. Yang nyata sebabnya, bukan kepada hal-hal yang gaib. Kadang sebagian orang kan ada, itu pohon itu ada penghuninya itu. Nah, atau kuburan atau batu besar dan sebagainya. Nah, ini masuk pada khauf syirki. Wa in kana khaufun wahmiyan. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, takut itu hanya mengada-ngada saja, diperkirakan saja. Sebenarnya tidak ada takut yang berlebihan itu. Seperti takut yang laisa lahu sababun asal, tidak ada sebab
tapi rasa takut aja. Atau dia punya sebab yang dhaif, tadi yang kita sebutkan, takut cacing yang punya kan toh. Sebabnya dhaif gitu. Nah, fahada madmum, ini dicela. Ya. Ini masuk ke dalam sifat orang jubana. Jubana. Maka takut dengan cicak dan sebagainya itu bagian pada bentuk jubana. Karena sebabnya dhaif. Ya, kadang-kadang ada takut yang tidak beralasan juga gitu, tapi bukan takut kepada yang gaib tadi. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di sini adalah itu bagian dari bentuk sifat orang jubana, dicela pelakunya. Maka itu Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari sifat jubun. Jubun itu apa? Al-jubnu apa? Adalah pengecut. Fahuwa min akhlaqil razilah, itu bagian dari bentuk sifat yang dicela. Ya. Hatta inna khawasul mu'minin wa aqwiyahum tanqalibul makhawif. Ya. Walihada kana al-iman tam wa tawakkul ala syaja'at tadfa adanu. Bagaimana untuk melawan hal ini adalah kekuatan iman dan tawakal kepada Allah dan keberanian. Ya. Maka hatta inna khawas, orang-orang beriman yang tinggi imannya, yang kuat, maka rasa hal seperti ini dia tidak peduli dan bahkan mereka merasa aman dari hal itu, tamanina dan santai gitu ya. Karena kekuatan iman mereka dan kekuatan keberanian hati mereka dan tawakal mereka yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembagian takut tadi. Ada yang khauf syirri kepada selain Allah, syirk. Kemudian khauf apa? Takut dengan manusia untuk menegakkan kebenaran. Ini khauf yang diharamkan. Yang ketiga apa? Takut kepada sesuatu yang tidak jelas sebabnya, atau yang sebabnya sangat lemah gitu ya. Nah, ini adalah sebab, ini apa namanya? Dia apa? Ini adalah tercela. Yang keempat apa bentuknya? Khauf tabi'i, yaitu takut kepada sebab-sebab yang jelas sebabnya secara natural ya. Terbakar api, tenggelam di air, digigit ular besar maunya, atau apa namanya itu, harimau dan sebagainya. Maka itu tidak digolongkan kepada takut syirik. Baik, fadhal, kuda azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, kita lanjutkan. Kapan khauf itu dianggap ibadah? Sama dengan pengertian mahabbah kemarin kita katakan. Seseorang cinta kepada anaknya, tapi bila cintanya itu melebihi dan sehingga dia lalai untuk mencarikan nafkah anaknya dari hal yang perintahkan Allah, ini adalah mahabbah muharramah, boleh. Jadi ada mahabbah tabi'ah, orang sayang ke anaknya, tabi'ah enggak salah. Gitu. Taib. Maka kenapa dikatakan tabi'ah Ustaz? Kenapa tidak dikatakan ubudiyah? Karena khauf dan mahabbah yang masuk ke dalam ibadah itu bila rasa takut dan cinta itu membuatnya menghinakan diri kepada sesuatu yang dia takut itu, dan pengagungan yang tinggi kepada yang dia takuti itu, tunduk kepada yang takut itu, dan inilah hanya kepada Allah. Maka itu kita takut kepada manusia tadi tidak sampai pada tingkat ibadah, karena rasa takut tadi ini dengan rasa mahabbah juga. Ya, kita takut umpamanya kepada harimau, kan nggak ada rasa ta'zim di situ, pengagungan nggak ada. Ya kan, nggak ada rasa tazallul dan khudu' di situ, nggak ada, ta'zim juga nggak ada gitu. Maka itulah batas-batas bagaimana kita tahu bahwa ini adalah khauf kita ini adalah ubudiyah atau khauf tabi'iyah gitu. Jadi mana khauf yang membawa ibadah itu adalah dilengkapi dengan apa tadi, khudu' wa ta'zim wa tazallul. Ada rasa pengagungan, dalam waktu yang sama ada rasa penghinaan diri kepada yang kita takuti. Itu hanyalah kepada Allah. Maka dari itu kemudian dijelaskan tadi yang kita jelaskan bagaimana tadi yang dikatakan pengecut tadi, umpamanya Syekh Utsaimin mencontohkan ada orang tawaham umpamanya melihat pohon bergerak gitu ya, lalu disangka ini ada apa nih, ini namanya mengada-ngada seperti itu. Jadi terlalu over di dalam takutnya tadi. Kadang-kadang daun pisang aja bergerak, ada hantu gitu kan. Ini seperti itu. Ini namanya jubun katanya. Atau sesuatu yang tidak, sebab bahayanya itu tidak terlalu membahayakan. Ini umpamanya hanya anjing saja, umpamanya terlalu takut sebagainya. Nah, itu disebut ini jubun. Nah, ini di arah pembahasan ini karena kadang-kadang kita nggak bisa membedakan, sehingga sering pertanyaan-pertanyaan. Kita takut kepada, tapi kalau takut kepada jin itu hal yang gaib, jatuh kepada apa? Syirik. Cuma takut kepada sesuatu yang gaib kepada selain Allah yang dapat memberikan bahaya, ini adalah syirik. Baik. Kemudian setelah itu mu'allif menyebutkan ayat penjelasan dalam bab ini, itu berapa ayat disebutkan di sini oleh mu'allif. Setelah itu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Nah, jadi di sini apa kaitan ayat ini dengan pembahasan rasa takut ini adalah bahwa rasa takut itu bagian dari ibadah, karena Allah SWT perintahkan kita untuk takut kepada Allah. Wa khafuni fala takhafu wa khafuni. Kemudian Allah memuji sifat orang-orang yang meramaikan rumah-rumah Allah itu adalah baiklah dia beriman dengan Allah dan hari akhir dan mendirikan salat, membayarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi? Itu yang kita katakan. Yang pertama adalah takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya kepada Allah itu sendiri. Kemudian takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sebelumnya kita katakan al-mahabbah itu kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita cinta kepada seluruh hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebutkan al-mahabbatu fillah wal mahabbatu lillahi. Kemudian setelah itu disebutkan ayat wa minan nasi. Nah, ini bentuk sebagian manusia yang jatuh kepada rasa takutnya berlebihan kepada makhluk, jatuh kepada syirik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman dengan Allah. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Apabila dia disakiti di jalan Allah, ya dalam berdakwah karena beriman kepada Allah, dia menjadikan fitnah manusia ini, cobaan manusia itu seperti azab Allah. Artinya apa? Lebih takut dia kepada apa? Ancaman manusia daripada takut kepada Allah. Sehingga dia anggap ya ancaman manusia itu ya cobaan manusia, karena kan semua orang beriman, ketika beriman ya pasti ada orang-orang yang menentang, menyakiti, mengancam sebagainya, sebenarnya dialami oleh para sahabat.
Nah, sebagian orang beriman itu dia mengaku beriman, tapi bila diuji dalam imannya, karena Allah SWT memang akan menguji hambanya ini. Kadang-kadang kita diuji dengan musuh-musuh Islam. Nah, dia menganggap sehingga dia nggak kuat, seperti menganggap ujian cobaan dari manusia seperti azab Allah. Nah, ini berarti dia lebih takut kepada manusia tadi, sehingga dia tidak kuat mempertahankan imannya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, ini hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama ini, atau rata-rata ulama mendhaifkan hadis ini. Min dhafil iman, tapi maknanya sahih kata muallif, ya. Maknanya benar. Yaitu di antara bentuk lemahnya iman adalah antur dinnas bi sakhatillah. Engkau mencari redha manusia dengan melakukan kemarahan, hal yang dimarahi oleh Allah SWT. Mencari keredaan manusia tapi dengan cara hal yang dimarahi oleh Allah, hal yang dibenci oleh Allah SWT. Atau engkau memuji manusia atas rezeki yang diberi Allah. Nah, kan itu ada rasa takut kepada orang ini, kalau kita nggak katakan ini dari dia nanti ada artinya di sini, sehingga dia untuk mencari keredaan manusia berani melarang hal yang dimarahi oleh Allah, yang dibenci oleh Allah SWT. Ini ada indikasi bahwa dia takut kepada manusia tersebut. Kalau dia lebih takut kepada Allah, mana mau dia melakukan hal yang dibenci oleh Allah, dimarahi oleh Allah SWT untuk mendapat kesenangan manusia. Berarti dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Kemudian atau mencela manusia dalam hal yang tidak diberikan Allah kepadanya. Nah, ini dia melihat semua digantungkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inna rizqallahi la yajruhu hirharsin. Tahuilah oleh kalian, ini maksudnya apa di sini? Iya, sakit, susah payah, rezeki, tidak mendapat rezeki itu Allah yang ngatur. Maka Allah katakan, sesungguhnya rezeki Allah itu tidaklah dapat didapati oleh orang yang heru harisin, orang yang paling rajin bekerja sekalipun. Walaupun bekerja 24 jam, yang rezekinya tidak akan pernah berkurang atau bertambah dari apa yang tertakdirkan Allah. Lalu dia memuji manusia atau takut kepada manusia dengan hal itu. Nah, wala yarduhu karihatu karihin, dan juga rezeki Allah itu tidak bisa dihalangi oleh orang yang tidak suka kepada kita. Nah, maka sepantasnya dia itu tidak mencari demi mendapat rezeki melakukan hal yang diridai oleh manusia. Baik. Kemudian dari Aisyah anha, ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, man tabasa ridallah, orang yang mencari keridhaan Allah, bisa khatin nas, walau menghadapi manusia, ya, ancaman manusia, musuh dari manusia, radhiyallahu anhu, Allah akan redha kepadanya, wa arda anhu nas, Allah akan membuat manusia itu redha kepadanya. Jadi ada orang yang demi mencari keridhaan Allah, dia harus menanggung apa? Perlawanan dari manusia, kebencian dari manusia. Maka balasannya apa? Allah akan redha kepadanya dan Allah menjadikan manusia redha kepadanya. Nah, jadi nggak perlu takut. Artinya di sini menjelaskan kenapa kita harus takut kepada Allah dan kenapa kita harus takut kepada selain Allah. Wa man iltamasa ridwan nas, tapi ada orang mencari keredaan manusia. Bisa khatillah, dengan menjalankan hal perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Apa akibatnya? Sakhitallahu alaihi, Allah marah kepadanya. Wa asqatan nas alaihi, Allah juga menjadikan manusia benci kepadanya. Nah, baik, itulah beberapa ayat dan hadis yang disebutkan dalam bab ini, ya, rincian khauf tadi sudah kita jelaskan bagaimana pembagian pada khauf tersebut. Kemudian ada pembahasan juga oleh ulama di sini adalah mana yang harus lebih didominankan, dikuatkan, rasa takutkah atau rasa harap? Karena kita juga berharap, nah, ada rasa takut. Bagaimana menggabung nih kedua hal ini dalam hati kita? Atau lebih boleh nggak salah satunya lebih kuat dari yang lain? Rasa takut lebih tinggi daripada rasa harap kepada Allah, daripada raja-raja. Para ulama memberikan rincian. Sebagian mereka mengatakan mutlaknya harus sama. Imam Ahmad mencontohkan perumpamaan itu sebagaimana dua sayap burung. Maka burung itu bisa terbang bila kedua sayapnya ini berkepak secara seimbang, kan gitu. Kalau tidak dia akan sakit bila rusak salah satu, lemah salah satunya, maka burung tadi tidak sempurna terbangnya. Ada ulama menjelaskan lagi, jika dia dalam hal ketaatan, maka yang harus muncul lebih besar dalam dirinya adalah raja. Jika dalam melakukan hal yang dilarang Allah jatuh ke dalam dosa, maka yang harus lebih muncul dalam dirinya adalah rasa takut kepada Allah.
Ada lagi yang membahas itu dari segi kelemahan orang. Kalau dia masih muda ini, kokoh, kuat, ini lebih banyak dinominankan rasa takut kepada Allah. Karena bila orang kaya, sehat semacam, ini mudah jatuh kepada hal yang dilarang Allah, maka lebih dominankan takut kepada Allah. Ya. Kemudian bila dia dalam keadaan sakit, nah ini dikuatkan apa? Raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Di umur sudah uzur, sakit segala macam, maka ini adalah diperkuat rasa raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa bahasan yang berkenaan dengan pembahasan bab ini, yaitu al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.